apa yang menjadi aspirasi buat saya ke bawah, ke masyarakat khususnya di wilayah Dapil, pan-pan aja sih, enak-enak aja. Sepanjang aspirasinya itu buat kepentingan umum. Yes. Hari ini keinginan masyarakat melalui aspirasinya, Pak Dewan tolong aspirasi kita nih, kita kekurangan ini, satu contoh pumping block, Oke. MCK, SAB gitu SAB. kan. Dan mereka pengennya, kadang kan masyarakat taunya saya dewan gitu kan, tapi kan masyarakat sendiri itu banyak juga yang tidak tahu saya mitranya dengan siapa-siapa Oke. gitu kan. Sepanjang itu masih kemitraan kita aspirasinya, ya tetap kita tampung, sekalipun tidak gitu kan, aspirasi itu semuanya kita tampung dan nanti paling tetap kita sampaikan gitu kan. Terlepas ini rananya untuk ke provinsi bisa diselesaikan dari provinsi, ya kalau tidak ya kita taruh di perubahan di pemerintah kabupaten. Siap. Jadi Sebenarnya saya ketemu dengan masyarakat di Dapil pun bukan dari reses aja. Ya lebih enak lagi itu yang disampaikan masyarakat, terlepas itu acara reses atau kagak, tapi kebanyakan sepanjang bulan reses juga kita memang sering ketemu. Oke. Dan orang-orangnya juga manusianya gitu kan, manusianya atau masyarakatnya sendiri juga menyampaikan. Jadi enakan jadi pengusaha Pak Haji. Iya, kawan saya malah ada yang ngomong, kalau yang mau gantiin bayar punya saya itu. Ini mah dikat Dikat. Jangan itu mah frontal Pak Haji. Itu mah dikat jangan ke. Aspirasi itu ya harus kita tampung semaksimal mungkin, kita kawal ya kan. Balik lagi kadang kalau turun ke bawah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ekbis. Kegiatan reses menjadi momen penting bagi anggota Dewan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi warga, serta memperkuat komunikasi antar wakil rakyat dan konstituennya. Melalui dialog yang terbuka dan penuh kebersamaan, diharapkan setiap masukan yang disampaikan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Bapak Haji Munawar Huda SE, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat yang membidangi pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup. Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sehat, tetap semangat Pak Haji. Terima kasih sudah diizinkan untuk berbincang-bincang. Iya, siap Kang Faiz. Siap, mungkin yang pertama bisa disapa-sapa dulu Pak Haji untuk masyarakat Kabupaten Tangerang dan masyarakat Provinsi Banten, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya dan masyarakat Provinsi Banten pada umumnya. Apa kabar? Assalamualaikum, saya Haji Munawar Huda. Semoga kabar baik semua ya untuk kita semua. Semoga kabar baik dan semuanya tetap sehat dan semangat Pak Haji ya. Ya. Baru aja beres reses Pak Haji ya. Kemarin berapa lama Pak Haji kurang lebih? Reses lumayan juga ya. 8 hari ya. Berapa lama kurang lebih Pak Haji? 1 bulan, 2 bulan? Enggak lah. 8 hari doang. 8 hari, siap. Bagaimana selama 8 hari mengunjungi dari titik yang satu ke titik yang lain dan akhirnya sudah selesai? Apa yang Pak Haji bisa ceritakan kepada Faiz dan juga teman-teman kemarin reses ngapain aja, dan paling banyak apa keluhan masyarakat yang Pak Haji tangkap terutama untuk wilayah Kabupaten Tangerang Pak Haji? Kalau keluhan beragam ya, tapi semuanya itu memang sudah bagian tanggung jawab. Yes. Jadi apa yang menjadi aspirasi buat saya ke bawah, ke masyarakat khususnya di wilayah Dapil, pan-pan aja sih, enak-enak aja. Sepanjang aspirasinya itu buat kepentingan umum. Yes. Kalau buat ke pribadi saya nggak mau. Oke, jadi aspirasi yang kemarin sudah dikunjungi oleh Pak Haji Munawar semuanya dicatat ya Pak Haji ya? Dicatat dengan baik, dan nanti aspirasi-aspirasi dari warga Kabupaten Tangerang insya Allah akan langsung disampaikan Pak Haji ya oleh ke pihak-pihak terkait, baik ke Bupati maupun ke Gubernur Banten Pak Haji ya. Dan untuk selanjutnya kita berharap agar aspirasi tadi ini bisa direalisasikan, karena balik lagi kalau anggota Dewan nggak bisa implementasi Pak Haji ya.
Hanya bisa mendorong dan mendorong, mengawal gitu kan sampai semuanya bisa terrealisasi. siap mendorong, mengawal, dan bagaimana memang program-program yang diinginkan masyarakat, usulan-usulan yang diinginkan masyarakat ini bisa segera tercapai. Kita doakan bersama Pak Haji, Allah berikan kesehatan Pak Haji ya, Amin ya. panjang umur dan tetap semangat dalam mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat terutama yang ada di Kabupaten Tangerang. Pak Haji ini kalau Faiz sebagai masyarakat biasa nih Pak Haji, umpamanya Faiz mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Mekanismenya itu seperti apa Pak Haji? Dilaporkan ke Dewan, kemudian nanti Dewan melaporkan atau seperti apa Pak Haji? Bisa melalui via apa saja? Ya, kalau aspirasi ya, sepanjang aspirasinya itu buat kepentingan umum, Yes. terus untuk saya secara pribadi, ya kita tampung, lalu kita sampaikan Yes. ke eksekutif gitu kan. Dan setelah itu kita sampaikan juga ke paripurna ya, melalui paripurna. Yes. Apa yang menjadi aspirasi itu semoga aja bisa terrealisasi. Yes. Karena kalau melihat sekarang itu apa yang jadi mungkin buat saya itu aspirasi begitu banyak, kita kawal cukup, efisiensinya. Karena di mana-mana sekarang se-Indonesia Pak Haji ya, efisiensi itu nggak cuma di Banten ya. Iya, jadi harus dimaklumi gitu Yes. kan. Hari ini keinginan masyarakat melalui aspirasinya, Pak Dewan tolong aspirasi kita nih, kita kekurangan ini, satu contoh paving block, Oke. MCK, SAB gitu SAB. kan. Dan mereka pengennya hari ini minta, hari ini juga harus diiyain. Iyain dalam artinya pembangunannya bisa Oke. terrealisasi, tapi kan pada prinsipnya Oke. tidak kan gitu kan. Baik. Karena pemerintah juga kan punya ukuran gitu kan. Dalam hal ini anggaran. Mungkin kalau misalnya secara kebetulan aspirasi ini kalau kita kawal terus, karena banyak juga kan aspirasi. Kalau dari keseluruhan kan bukan dari kita sendiri, tapi banyak juga kawan-kawan kita di Dewan yang punya semuanya, yang membawa aspirasi dari wilayah dapil semua gitu kan. Jadi kalau hari ini untuk tahun besok terus terrealisasinya sedikit, harap maklumi. Yes. Mungkin di tahun berikutnya atau tahun berikutnya, Oke. sepanjang pengawalan itu tetap kita diingatkan dari orang-orang yang menyampaikan aspirasi itu. Oke, siap. Jadi terus dikawal dan harap bersabar juga ya untuk Iya. masyarakat terutama di Dapil Pak Haji Munawar ini karena bukan tidak ingin, karena satu dan lain hal tadi. Efisiensi juga ini sangat berpengaruh ya Pak Iya. Dewan, yang tadinya harusnya ngebangun jalannya 100 meter karena efisiensi jadi 50 meter tuh ya. Betul. Semoga ya 50 meter ini benar. Jadi memang banyak hal, faktor-faktor yang kenapa agak sedikit lama dan masukan masyarakat tidak seperti masyarakat makan cabai ya. Iya. Jadi begitu makan langsung kerasa pedas. Jadi hari ini disampaikan nggak langsung bisa di-approve oke ya Iya, Pak Dewan ya. betul. Tapi memang perlu mekanisme yang agak sedikit panjang seperti itu. Nah Pak Dewan, Faiz mengusulkan, kemudian usulan Faiz apakah bisa direalisasikan atau tidak, itu bisa tahu, bisa kita sebagai masyarakat bisa ngecek nggak tuh, oh aspirasi saya tentang ini tidak direalisasikan, oh aspirasi saya ini direalisasikan, bisa sebenarnya nggak masyarakat bisa tahu itu nggak sebetulnya? Jadi kalau balik lagi ke aspirasi ya, kadang kan masyarakat taunya saya Dewan gitu kan, tapi kan masyarakat sendiri itu banyak juga yang tidak tahu saya mitranya dengan siapa-siapa gitu kan. Sepanjang itu masih kemitraan kita aspirasinya, ya tetap kita tampung, sekalipun tidak gitu kan, aspirasi itu semuanya kita tampung. Dan nanti paling saya dengan kawan-kawan di fraksi atau di komisi ya nitip-nitip lah dikit. Biar cepat Iya, direalisasikan karena ya. memang ada yang bukan ranah saya gitu kan, artinya oh ini mitra kita nih ini gitu kan, tapi kadang masyarakat nggak lihat itu. Betul. Ya kayak banyaklah contohnya gitu kan, tapi semuanya kita tampung, Oke. terus kita kawal melalui teman-teman gitu kan, dan menyampaikan ke eksekutif.
Oke. Ya terlepas itu setelahnya nanti diparipurnakan terrealisasi atau tidak, ya semoga aja Siap. terrealisasi. Yang penting kita tetap semangat dan berusaha ya, Pak Betul. Haji ya. Ini informasi juga nih ya untuk masyarakat bahwa memang setiap dewan itu ada komisinya dan setiap komisi membidangi hal yang berbeda-beda. Kalau Betul. Pak Haji kan komisi 4 yang memang Iya. fokusnya di infrastruktur dan lingkungan hidup ya. Jadi Betul. kalau ada masyarakat yang suaranya di luar infrastruktur sebenarnya agak nggak nyambung ya, Nggak nyambung. Pak Haji ya. Misalkan curhat soal ya pendidikan, kan? kesehatan, Kesehatan. agak sedikit nggak nyambung tapi diterima saja Iya, aspirasinya. betul. Jadi lebih banyak kalau ke Pak Haji Munawar ini harusnya lebih aspirasi ke infrastruktur, jalan berlubang, jalan rusak dan lain sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa diterima saja Iya, Pak Haji ya. harus dong. 24 jam ya Pak Haji ya. Siap Terbuka gitu ya. terbuka gitu. Iya. Pak Haji ini kalau kita melihat kan langkah Dewan terutama dalam mengawal perbaikan infrastruktur, drainasi dan lain sebagainya, apakah memang sejauh ini sudah sesuai rule langkah-langkah ketika memang program ini direalisasikan, apakah memang itu dikawal sampai beres atau seperti apa Pak Haji? Semuanya dikawal, ya kan. Setelah reses selesai, kita melaporkan gitu kan, baik dari tim eksekutifnya wilayah kabupaten apa yang menjadi kewajiban gitu kan, kewajiban dari aspirasi itu penampungannya tetap kita sampaikan gitu kan. Terlepas ini ranahnya untuk ke provinsi bisa diselesaikan dari provinsi, ya kalau tidak ya kita taruh di perubahan di pemerintah kabupaten. Siap. Jadi memang terus dikawal baik dari sisi pembangunannya maupun dari sisi anggarannya. Ini yang paling agak ngeri-ngeri sedap kadang anggaran nih ya Pak Haji ya. Kadang harus dikawal terus nih anggaran nih. Agar bagaimana anggaran segitu ya memang peruntukannya segitu Pak Haji. Iya, semoga aja nggak berubah. Tapi banyak yang berubah. Tapi memang untuk kepentingan bersama Pak Haji ya, dan kita berharap agar masyarakat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, konstituen Pak Haji Munawar ini aspirasinya bisa segera direalisasikan. Mungkin banyak juga masyarakat yang beranggapan gini Pak Haji. Ketika memang reses kan Pak Haji langsung menyapa masyarakat, terjun langsung ke masyarakat, mendengar keluh kesah masyarakat. Tapi ketika reses selesai, saya kok agak sedikit ragu, agak sedikit istilahnya canggung gitu untuk menyampaikan aspirasi. Apakah bisa nih masyarakat menyuarakan aspirasinya datang langsung ke rumah atau seperti apa Pak Haji? Sebenarnya saya ketemu dengan masyarakat di dapil pun bukan dari reses aja. Ya lebih enak lagi itu yang disampaikan masyarakat, terlepas itu acara reses atau kagak, tapi kebanyakan sepanjang bulan reses juga kita memang sering ketemu. Dan orang-orangnya juga manusianya gitu kan, manusianya atau masyarakatnya sendiri juga menyampaikan. Karena momennya jarang-jarang kata dia. Padahal saya bukan acara reses aja ketemu kader atau ketemu masyarakat. Mungkin kebenaran yang pas reses itu pertama kali ketemu. Iya. Saya mah terus jalan gitu kan ke wilayah. Cuma kan karena wilayahnya banyak gitu kan, nggak semuanya ke cover kan. Tapi pada prinsipnya memang bagus gitu kan adanya reses. Tapi pada prinsipnya saya itu nggak ketemu dengan reses juga ketemu dengan masyarakat, itu udah jadi bagian penyampaian aspirasi dari mereka. Gitu. Karena ini tadi off air juga sempat ngobrol ya kawan-kawan Sobat Ekbis sama Pak Haji bahwa Pak Haji ini hobinya bersepeda, dan ketika bersepeda itu biasanya kemana-mana dan sering itu berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi artinya ketemu masyarakat itu nggak cuma pas reses, tapi sehari-hari pun sering ketemu masyarakat, bahkan hampir setiap hari selalu dikunjungi tamu ya Pak Haji. Kan udah biasa itu, makan tadi yang dibilang 24 jam. Enggak kita namu, ya mereka pada datang. Siap gitu kan. Ya untuk namu untuk mengeluarkan aspirasinya, baik itu keluh kesah masyarakat kan memang harus ditampung Pak Haji untuk diimplementasikan nantinya di rapat paripurna ataupun disampaikan di eksekutif. Karena balik lagi teman-teman, di legislatif tidak bisa mengimplementasikan secara langsung ya. Suara dari masyarakat ini dibawa di paripurna, kemudian nanti akhirnya diimplementasikan. Pak Haji kurang lebih sudah 2 tahun menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Sudah melakukan apa saja? Ada perubahan nggak Pak Haji sebelum jadi dewan dan setelah jadi dewan? Perubahan yang paling mendasar yang Pak Haji rasakan deh. Ya sedikit demi sedikit aja lah kita tahu.
Ya kan arti tanggung jawab yang sebenarnya di Voksi Dewan itu gitu kan. Karena kemarin-kemarin itu saya tahap belajarnya dan sekarang sudah hampir mengerti Oke. bahwa nggak gampang menampung aspirasi kalau tidak dikawal gitu Oke. kan. Alhamdulillah lah sekarang sudah mulai. Hmm. Jadi apa yang jadi konflik di bawah itu penyampaian yang berupa aspirasi itu mau tidak mau tidak ada sedikit pun yang hilang dari aspirasi mereka. Terlepas kita udah kawal ke sana, terrealisasinya kapan ya semoga aja terrealisasi dengan baik. Karena ini beban tanggung jawab kita dari hal yang kecil gitu kan, aspirasi itu. Terlepas sudah disampaikan dan dikawal, terrealisasi atau tidaknya ada tahapan. Tahun ini mungkin tidak gitu kan, tahun besok enggak kelewatan. Jadi kalau pertanyaannya nyaman dan tidak nyaman 2 tahun menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, nyaman-nyaman aja Pak Haji. Nyaman-nyaman aja. Pak Haji kan berangkat dari pengusaha nih, ketika menguatkan hati untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Awalnya sempat ditentang sama keluarga nggak sih Pak Haji, atau memang keluarga justru mendukung? Kalau dibilang mendukung karena memang udah jadi bagian ya, bagian dan panggilan mungkin gitu kan. Dan keinginan ini ya mau tidak mau mereka ya mendukung gitu. Awalnya 50-50 aja. Apa masih ingat nggak Pak Haji apa yang Pak Haji sampaikan kepada keluarga waktu itu? Saya ingin maju di legislatif, masih ingat kata-katanya Pak Haji? Kalau masa lalu ya 2 atau 3 tahun lalu lah sebelum jadi, saya izin sama istri sama keluarga kalau saya ada niatan calon gitu kan. Awalnya nggak serius saya tuh. Saya pikir apa ya untungnya gitu kan, tanggung jawab sebagai dewan itu berat gitu kan. Betul. Karena apa? Karena udah membaur gitu kan. Kata-kata dewan itu janji-janji palsu gitu kan. Nah ini yang saya nggak mau gitu kan. Tapi pas saya jalani memang kita bukan pelakunya. Kita kan cuman menyampaikan, menampung aspirasi, tapi eksekutif. Nah, eksekutif juga kita maklumi akhirnya kan. Karena keterbatasan anggaran itu yang jadi patokan anggaran ini harusnya terrealisasi jadi tidak gara-gara ya itu tadi. Siapa yang nggak mau daerahnya maju gitu kan, baik eksekutif, terus kita selaku perwakilan dari masyarakat gitu kan, di dewan sendiri juga memang ada keterbatasan dan eksekutif menjalankan juga karena ada keterbatasan juga anggarannya. Jadi harap dimaklum gitu kan. Semoga aja orang yang memegang amanah ini menjalankan dengan baik. Amin. Itu kan doa kita kan. Jangan lagi masyarakat yang ingin daerahnya maju atau wilayah kecil yang ada di sekitar mereka juga pengen maju gitu kan. Tapi kita sebagai punya tanggung jawab besar di wilayah dapil, wilayah provinsi, wilayah kabupaten atau pejabat-pejabatnya juga nggak mau mereka daerahnya tertinggal. Betul. Begitu. Siap Pak Haji. Jadi kalau keinginan kita bersama agar wilayah masing-masing juga semuanya maju Pak Haji. Jadi betul. Ketika memutuskan Pak Haji balik lagi tadi soal pertanyaan itu, awalnya 50-50 itu keluarga. Iya, Tapi kalau sekarang udah dukung 100% ya Pak Haji? Pas saya tahu, oh jadi dewan kayak begini ternyata, ya kan. Janji-janji palsu memang nggak ada sebenarnya Mak. Karena pas saya tahu ke dalamnya berat tugasnya itu. Menyampaikan aspirasi dari masyarakat, lalu mengawal, setelah mengawal terlepas terrealisasi atau tidak dari eksekutif gitu kan atau pemerintah setempat. Kita juga akhirnya memaklumi, oh ini kekurangan anggaran, ini anggaran yang nggak ada. Atau lagi ada anggaran ini yang harusnya sudah dituangkan untuk tempat ini, jadi kagak jadi, gara-gara apa? Ada bencana, itu akhirnya kan saya tahu gitu kan. Kalau enak mah enakan jadi pengusaha bro. Oh itu pertanyaan berikutnya sebetulnya Pak Haji. Jangan dulu dijawab, itu udah langsung dijawab aja. Pertanyaan berikutnya Pak Haji itu sebetulnya, enakan jadi pengusaha atau jadi dewan? Ya. Kenapa alasannya enakan jadi pengusaha itu Pak Haji? Atau dua-duanya enak? Kalau dua-duanya, tapi balik lagi
semua ada untung rugi gitu Oke. kan. Kita bicara ini bisnis, ini juga tanggung jawab. Oke. Terlepas kita lurus-lurus aja ya bengkok sedikit mungkin ya, nggak munafik manusia tuh. Pasti ada gitu kan. Tapi semaksimal mungkin apa yang jadi tupoksinya, oh iya ini dewan, ini pengusaha. Kalau kitanya maksimal dan sadar, insya Allah berjalan dengan baik. Kalau saya Oke. pikir gitu sih. Jadi enakan jadi pengusaha Pak Haji. Iya, kawan saya malah ada yang ngomong, ada yang mau gantiin bayar punya saya itu. Ini mah Dikat dikat ya, dikat ya. Jangan itu mah frontal Pak Haji. Itu mah dikat jangan ke Pak Haji. Oke Pak Haji, jadi lebih nyaman jadi pengusaha karena faktor tadi. Mungkin tanggung jawabnya agak sedikit lebih ringan mungkin Iya. Pak Haji ya. Iya ringan. Kalau dewan kayaknya tanggung jawabnya berat Kalau banget ya, dewan mah hampir semua, ya kan kita ketemu masyarakat, masyarakatnya juga kan beragam. Tapi kalau di pengusaha kan, oh jalurnya ya kita memang sudah paham, ada untung ya kita jalan, enggak ya kita tunda. Tapi kalau udah berbenturan dengan aturan di dewan, aspirasi itu ya harus kita Oke. tampung semaksimal mungkin, kita kawal ya kan. Balik lagi kadang kalau turun ke bawah, itu belum, ya kita buat lagi jawaban mungkin tahun besok gitu kan. Siap Haji. Siap Haji, artinya kalau sekarang jalannya barengan ya. Ya pengusaha iya, kalau sekarang ya dewan juga iya. Terus waktu istirahatnya kapan tuh Pak Haji? Kalau kemarin kan fokus di pengusaha, nggak di dewan. Kalau sekarang ya pengusaha iya, ya dewan iya. Gimana tuh ngebagi waktunya Pak Haji? Nggak nentu, ngebagi waktu kadang kita tidur istirahat di mobil. Oke. Ya kalau lagi kebenaran ada waktu luang ya ngobrol paling dengan kawan, ya dengan keluarga. Ya tidur juga sebentar tetap. Ini kan Pak Haji kan aktivitasnya luar biasa nih ya, pengusaha iya, ya dewan iya. Kan untuk rilis stresnya kan Pak Haji harus ada hobi sebetulnya. Iya. Hobi Pak Haji apa sih kalau Faiz boleh tahu? Kan biasanya mancing, badminton, sepak bola. Kalau Pak Haji sendiri apa biasanya hobi? Untuk Jadi, rilis stres lah, untuk mengembalikan semangat. Kalau saya itu hobi nggak patokan dengan kata hobi. Oh ini gue seneng golf gitu. Tapi saya belajar mencoba semua itu saya jadikan hobi. Oke. Karena kalau semua itu dijadikan hobi, kalau kita satu aja nih, ya gue hobinya mancing. Kalau nggak ngejalanin mancing, hobi itu nggak masih kurang enak kalau kagak dijalanin. Tapi kalau saya hari ini kunjungan ke dapil nih, hari ini saya ada ketemu kawan-kawan di dapil, itu saya jadiin hobi. Oke. Gitu. Semua yang jadi pekerjaan itu saya jadikan hobi agar bisa apa yang menjadi keinginan itu dalam diri terrealisasi, terlepas hobinya itu beragam gitu. Dan itu saya orangnya. Oke. Nggak nentu. Saya hobinya golf. Jadi kalau saya hari ini sibuk nggak bisa ngejalanin golf, ya itu bukan hobi saya berarti. Pak Haji ini kan ini di luar konteks ya sebenarnya. Ini lagi rame Piala Dunia, ada negara yang dijagain nggak Pak Haji? Aduh, saya tuh kalau kayak gitu nggak demen tuh ya, kurang demen gitu, kurang hobi. Tapi kalau nobar-nobar, nobar seneng gitu kan. Karena saya juga punya keyakinan sendiri yang nggak boleh orang lain itu ngikut dengan penilaian saya itu. Main bola itu versi saya makruh. Udah gitu aja. Oke, siap. Jadi kalau Faiz tanya siapa negara yang didukung di Piala Dunia, Indonesia jawabannya pasti. Oh iya dong, negara sendiri. Dan sayangnya Indonesia nggak lolos Piala Dunia, Pak Haji. Nanti saya dibilang apa kalau? Sayangnya Indonesia nggak lolos Piala Dunia. Pak Haji, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang bersama Faiz di sini yang baru aja beres resesnya 8 hari kemarin Pak Haji ya. Iya. Dari pagi ketemu malam ketemu pagi sampai nggak tidur itu Pak Haji ya. Betul. Kayaknya hari ini juga nggak tidur tuh Pak Haji, kurang tidur. Nggak tahu karena nonton Argentina atau karena habis reses ini Pak Haji. Semalam saya lihat Argentina sama Mesir. Oh, mantap. Terakhir ngelihat Argentina kalah 1-0. Itu mungkin ya, karena saya terakhir ngelihatnya itu, nggak tahu sekarang. Nggak tahu hasil akhirnya Pak Haji. Pak Haji, terima kasih banyak. Terakhir, apa yang mungkin target-target ke depan yang Pak Haji ingin capai, terutama di Komisi 4, harapannya ke depan dan pesan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang, masyarakat Provinsi Banten. Ya, kalau saya ingin semuanya yang menjadi harapan kita dari aspirasi masyarakat di bawah bisa terrealisasi dengan baik. Yes.
dan lancar. Itu aja mungkin Siap. Bung Faiz. Siap, biar semuanya terrealisasi dan semuanya lancar. Iya. Terima kasih banyak Pak Haji sudah berbincang-bincang bersama Faiz di sini, karena Sobat Ekbis, reses bukan sekedar agenda rutin, melainkan wujud nyata komitmen anggota Dewan untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar secara langsung aspirasi, serta memperjuangkannya menjadi kebijakan yang bermanfaat. Diharapkan seluruh masukan yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti secara maksimal demi terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Faiz pamit, Pak Haji pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji.